Lampard atau Gerrard? Selama hampir 2 dekade, pertanyaan ini kayaknya udah jadi salah satu perdebatan paling sengit di antara para penggemar sepak bola. Hari ini kita bakal kupas tuntas dua legenda ini buat cari tahu siapa sih yang lebih pantas disebut sebagai gelandang terbaik di generasinya. Nah, untuk membedah perdebatan ini secara adil, kita bakal lihat dari 6 sudut pandang. Kita mulai dari awal rivalitas mereka, terus kita bandingin gaya main mereka, kita lihat argumen kuat buat masing-masing pemain, kita bahas juga misteri kenapa mereka gagal bersinar di timnas Inggris, dan terakhir, kita lihat putusan akhir dari para fans. Oke, ayo kita mulai. Oke, pertama-tama kita flashback dulu ke era di mana dua nama ini benar-benar mendominasi Premier League. Mereka ini bukan cuma pemain bintang biasa. Mereka itu udah jadi ikon liga, mendefinisikan satu generasi lewat persaingan sengit mereka di lapangan. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Lampard atau Gerrard? Kelihatannya simple, tapi jawabannya ini udah berhasil memecah belah pendapat fans, para ahli, bahkan sesama pemain selama bertahun-tahun. Mereka itu lebih dari sekedar pemain loh. Buat Chelsea, Lampard itu jantung dari era kesuksesan baru di bawah Roman Abramovich. Nah, sementara buat Liverpool, Gerrard itu pahlawan lokal, simbol dari kesetiaan dan harapan. Jadi setiap kali mereka ketemu, itu bukan cuma pertandingan biasa, itu pertarungan dua ikon. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi cara main mereka. Soalnya, meskipun posisi mereka sama-sama gelandang kelas dunia, gaya dan identitas mereka di lapangan itu beda banget. Jadi, intinya mereka ini mewakili dua tipe gelandang yang sangat berbeda. Lampard itu kita bisa bilang sang finisher yang dingin dan cerdas, kayak hantu yang tiba-tiba muncul di kotak penalti. Sementara Gerrard, dia itu kapten karismatik, yang bisa membakar semangat satu tim dengan kekuatan dan determinasinya. Dan gaya main mereka ini nunjukin banget perbedaan itu. Lampard, kita semua tahu jago banget lari dari lini kedua. Seolah-olah dia punya indera keenam buat tahu bola bakal jatuh di mana. Sementara Gerrard, wah, dia identik sama tendangan roket jarak jauhnya yang sering banget jadi penyelamat di saat-saat genting. Oke, kita mulai dari kubu Lampard dulu ya. Kalau kita ngomongin soal trofi, soal angka statistik, dan konsistensi, argumen untuk Lampard ini kuat banget. Susah dibantah sih. Dan biasanya, argumen buat Lampard itu selalu dimulai dari sini, dari angka 3. 3 gelar Premier League, sebuah pencapaian yang luar biasa, dan sayangnya, ini adalah satu-satunya trofi besar domestik yang nggak pernah diangkat sama Gerrard sepanjang karirnya. Ini jadi pembeda terbesar di antara mereka. Nah, kalau kita jejerin trofi mereka kayak gini, kelihatan banget kan keunggulan Lampard di Inggris? 3 gelar Premier League dan 4 piala FA itu bukti dominasinya bareng tim Chelsea yang emang lagi kuat-kuatnya waktu itu. Gerrard memang unggul tipis di piala Liga, dan ya, mereka berdua sama-sama punya satu trofi Liga Champions yang super ikonik. Tapi, argumen buat Lampard bukan cuma soal piala. Konsistensinya itu gila banget. Coba bayangin deh, jadi seorang gelandang tapi bisa cetak lebih dari 10 gol di Liga selama 10 musim berturut-turut. Itu rekor yang fenomenal. Statistik ini, ditambah statusnya sebagai top scorer sepanjang masa Chelsea, nunjukin betapa efektif dan konsistennya dia. Tapi sepak bola kan bukan cuma soal angka di atas kertas ya kan? Nah, disinilah argumen buat Gerrard masuk. Argumennya lebih ke soal magis, soal kemampuannya buat sendirian memenangkan pertandingan dan menciptakan keajaiban di momen paling penting, seringnya dengan tim yang nggak sekuat tim rivalnya. Dan kalau ngomongin momen ajaib, ya udah pasti nggak ada yang bisa ngalahin final Liga Champions 2005. Final yang selamanya akan kita kenal sebagai The Miracle of Istanbul. Waktu turun minum, situasinya parah banget. Liverpool ketinggalan telak 3-0 dari tim AC Milan yang isinya pemain-pemain legendaris semua. Ada Maldini, Kakak, Shevchenko, pertandingan kayaknya udah selesai. Tim lagi ancur-ancurnya, butuh keajaiban, butuh seorang pemimpin. Dan muncullah Steven Gerrard. Sundulannya yang brilian di awal babak kedua itu bukan cuma gol biasa. Itu kayak tombol reset yang membakar lagi semangat juang seluruh tim. Momen itu jadi pemicu salah satu comeback paling gila dalam sejarah sepak bola. Bukti nyata kalau dia bisa sendirian ngangkat performa timnya. Nah, inilah dia kekuatan utama argumen pro Gerrard. Dia itu spesialis laga-laga besar. Coba dilihat, fakta kalau dia satu-satunya pemain dalam sejarah yang bisa cetak gol di final Piala FA, Piala Liga, Liga Champions, dan Piala UEFA, itu bukti nyata mental juaranya yang luar biasa. Oke, sekarang kita bahas satu misteri besar nih.
Kenapa sih dua pemain sekelas mereka ini kok nggak pernah bisa klop pas main bareng buat tim nasional Inggris? Ini mungkin salah satu penyesalan terbesar para fans sepak bola Inggris. Menariknya, Lampard sendiri pernah ngasih penjelasan taktis soal masalah ini. Intinya, seperti yang dia bilang, kalau mereka main berdua di tengah, tanpa ada gelandang bertahan murni, mereka jadi ragu-ragu untuk maju. Jadi saling mikirin posisi temennya, nggak bisa bebas main seperti di klub. Jadi masalah utamanya itu ada di formasi 4-4-2 yang kaku banget yang sering dipakai pelatih Inggris waktu itu. Hal-hal yang bikin mereka hebat di klub, kayak lari menusuknya Lampard atau kebebasan Gerrard buat menjelajah lapangan, malah jadi terkunci karena mereka harus lebih hati-hati saat main bareng. Jadi setelah kita timbang-timbang semua argumen, trofinya Lampard versus momen-momen ajaibnya Gerrard, gimana dong cara kita mutusinnya? Mungkin jawaban terbaiknya justru datang dari para fans itu sendiri. Dan di sini ini jadi menarik banget. Ada sebuah polling yang nunjukin kalau ditanya siapa pemain yang lebih baik secara skill individu atau bakat, 55% penggemar memilih Steven Gerrard. Mungkin karena kemampuannya yang serba bisa dan momen-momen ajaibnya yang nggak terlupakan itu ya. Tapi coba lihat ini. Begitu pertanyaannya diubah jadi, karir siapa yang lebih kamu inginkan? Hasilnya langsung kebalik. 55% milih Lampard. Ini nunjukin kalau meskipun Gerrard mungkin dianggap lebih berbakat secara alami, koleksi trofi dan kesuksesan yang konsisten dari Lampard itu pada akhirnya adalah sesuatu yang lebih dihargai orang. Nah, dualitas ini, bakat alami melawan trofi, itu emang jadi inti dari perdebatan panjang ini. Dan sekarang, rivalitas mereka berlanjut ke babak kedua sebagai manajer. Kalau kita intip statistik awal mereka, Gerrard kelihatannya punya awal yang lebih baik. Tapi perjalanan mereka sebagai manajer kan masih panjang banget. Jadi ya pada akhirnya nggak ada jawaban yang 100% benar. Siapa pemenang debat ini itu tergantung banget sama apa yang lebih kita hargai dalam sepak bola. Konsistensi dan tumbukan piala, ataukah momen-momen magis yang akan selalu kita kenang. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir. Saat karir manajerial mereka terus berjalan, kira-kira siapa yang bakal menang di paruh kedua rivalitas legendaris ini?